Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama Akang Mustaqim di podcastnya The Ambiar. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dari manakah tamu itu? Nanti kita akan tanya-tanya ya. Tamu spesial ini sangat-sangat spesial bagi MTS Hidayat Sibyan dan Yayasan Hidayat Sibyan ya. Siapakah dia? Beliau Kepala Madrasah MI Hidayat Sibyan. Oke, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Buntin. Waalaikumsalam Akang. Ya, gimana Bu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, semangat seorang kepala sekolah ini luar biasa ya. Harus semangat. Harus semangat ya Bu ya. Iya, kalau kepalanya nggak semangat nanti itunya pada nggak semangat. Yang lain nggak semangat juga ya. Semangat. Oke, semangat untuk kepala sekolah. Oke, hari ini kita temanya adalah Make MIHS Become Digital Madrasah, yang artinya menjadikan MI Hidayat Sibyan sebagai madrasah digital. Ya, kita tanya-tanya kenapa temanya seperti itu. Oke, lanjut Ibu dari tema yang tadi ya Bu ya. Ini kenapa MI Hidayat Sibyan berani mendobrak ketika MI yang lain sedang fokus ke agamis dan segala macam, kenapa MI Hidayat Sibyan berani menjadikan madrasah yang digital gitu? Oke, karena dari banyak suara-suara latar belakang orang tua itu selalu menanyakan bahwa apakah di sekolah di MI itu bisa tidak nanti melanjutkan ke sekolah yang kelanjutannya, ke SMP yang bonafit atau ke SMP yang pilihan gitu kan. Jadi anggapan orang tua itu bahwa kalau sekolah di madrasah ya toh agama aja yang mereka akan dapat gitu. Judulnya madrasah. Jadi anggapan orang tua itu kalau madrasah itu adalah agama aja, nggak ada yang umumnya. Benar. Padahal di situ itu tercover juga ada mata pelajaran umumnya. Tapi kalau sudah bilang madrasah itu anggapan mereka agama saja. Ya, jadi, langsung ke agama gitu ya. Langsung ke agama, nggak bisa nantinya wah berarti anak saya kalau misalnya sekolah di MI itu khawatirnya nanti tidak bisa melanjutkan ke SMP dan selanjutnya gitu. Harapan mereka kan pengen misalnya menyekolahkan anaknya ke SMP yang lebih yang bonafit lah, yang misalnya menjadi pilihan orang tuanya, kan khawatirnya seperti itu. Nah, jadi kita berani menjadikan madrasah MI Hidayat Sibyan itu untuk menjadi sekolah digital. Kenapa? Karena di samping ngajinya ada, sekolahnya juga oke gitu. Seperti itu Kang. Oke. Berarti kenapa tema kita hari ini seperti itu ya? Tadi udah dijawab. Nah, Akang mau nanya nih, sejak kapan nih Bu ya? Sejak kapan perubahan itu terjadi? Untuk yang digital ini itu tuh baru 3 tahun beranjak sampai 2020 ini 21 sudah berjalan. Sekarang. Iya, 2021. Tahun baru ya. Ingat tahun baru ya, soalnya nggak merayakan tahun baru kayaknya. Iya. Ya, jadi itu udah berjalan. Ya contohnya seperti kita sekarang sudah melaksanakan bahwa siswa itu setiap ini baru ya yang sudah kita ini kan ke siswa itu dari digitalnya itu ketika tengah semester, kemudian ujian akhir semester ya. Nah itu kita menggunakan online
Ya, walaupun itu kita masih online-nya online lokal ya, sekitar di sekolah Wilayah aja. sekolah, Wilayah sekolah saja. Nah, kemarin juga sudah di tahun 2019-2020. Nah, itu untuk tryout juga kita sudah melaksanakan tryoutnya itu menggunakan online juga? Iya, online juga. Dan alhamdulillah kita sudah lengkap loh servernya. Sudah lengkap. Iya, jadi kita beranilah kalau misalnya sekarang MI itu untuk kelas 5 akan diadakan asesmen. Ya kita udah siap. Iya. Oke lah gitu, untuk mengikuti asesmen mandiri di sekolah bisa. Karena kita udah lengkap loh alat-alatnya. Berarti dari 3 tahun lalu perubahan ini terjadi, Bu ya. Iya. Nah, mungkin ada yang bertanya Untuk yang digitalnya, Iya, yang Kang. digitalnya. Iya. Tapi kalau untuk berdirinya MI Hidayat Yusubian sendiri itu dari tahun berapa? Kalau berdirinya MI Hidayat Yusubian sendiri itu dari tahun 1980. Ya. Udah tua ini ya. Udah tua. Oh, udah tua banget berarti. Udah tua banget, lebih tua. Oke, lebih tua dari saya, benar. Ya, tempatnya di mana, Bu? Tempatnya itu di Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 68. Tepatnya di depan Ruko Bumi Kepongpongan. Di samping SMP Negeri Talun. Tapi kalau SMP Negeri Talun kan masuk. Iya. Kalau kita di jalan rayanya, guys. Jadi gampang. Di jalan Kalau raya, misalnya di tengah jalan raya gitu, Bu. Di pinggirnya aja, bukan di jalan rayanya, di pinggir. Iya. Jadi aksesnya itu ketika walaupun tidak mempunyai kendaraan juga pakai angkot tuh gampang, Kang. Ya. Tinggal turun, nyebrang dikit. Dan jangan salah, kalau takut nyebrang juga ada pas satpamnya. Tinggal halo hai pas satpam, langsung jemput. Berarti pengamanan untuk wilayah sekitar jalan udah ada ya, Bu? Aman. Oke. Ya, akan mau nanya-nanya nih. Mungkin ibu-ibu atau misalkan mbak-mbak yang udah punya anak nih umuran 5-6 tahun gitu ya, mau melanjutkan ke MI, itu mau tahu nih programnya apa saja di MI Hidayat Yusubian? Program unggulannya. Kalau program unggulannya di MI Hidayat Yusubian itu yang pertama tadi kan digitalnya ya, itu yang saya unggulkan. Yang digitalnya itu insya Allah tambah tahun tambah maju dan berkembang itu. Kemudian yang kedua itu program tahfidnya berjalan juga. Program tahsin. Tahsinnya itu berjalan. Dari program tahsin itu kan harapannya. Tahsin itu kan membenarkan bacaan Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan kaidah bacaan Al-Qur'an, kaidah tajwidnya. Nah, kemudian nanti merambah ke tahfidnya. Ya mudah-mudahan nanti ketika siswa itu udah tahfid itu bacaannya sudah fasih sesuai dengan kaidah ilmu Al-Qur'annya. Ya. Ibu, ini kan MI Hidayat Yusubian kan mungkin sudah terkenal dan sudah lama ya. Meskipun perubahan itu terjadi pada tahun 2017-18 mungkin ya. Nah, ini program keunggulan dari MI Hidayat Yusubian sendiri itu apa, Bu? Kalau program keunggulannya sih yang pertama itu karena sekarang itu kita ingin sudah menggulirkan untuk digitalnya ya. Nah, itu pertama yang itu jadi siswa dituntut untuk selalu guru siswa itu selalu bisa untuk dari segi itunya teknologinya itu lagi alhamdulillah sudah bisa terlaksana ya. Contohnya itu tengah semester, kemudian semester, dan tryout kemarin juga kita sudah melaksanakan namanya online gitu ya. Ujiannya itu online, walaupun online-nya itu ya lokal lah. Skalanya masih skala lingkungan sekolah ya. Sekolah gitu. Nah, kemudian ya alhamdulillah kita juga kenapa kita berani untuk mengadakan ujian online tersebut ya kan kita harus
alhamdulillah kita sekarang sudah punya servernya, jadi kita berani untuk melaksanakan online sendiri gitu di sekolah. Dan kalaupun misalnya sekarang sedang direncanakan adanya nanti asesmen untuk MI, di MI itu untuk kelas 5 ya kita siap, karena insya Allah anak-anak kita sudah terbiasa lah untuk untuk menjawab soal-soal melalui digital gitu, udah biasa, baik itu melalui Androidnya atau misalnya melalui laptop itu sudah bisa. Dan kalau misalnya sekolah kita ditunjuk untuk misalnya siap untuk mengadakan asesmen mandiri, ya kita siap insya Allah. Berarti program pemerintah yang menganjurkan untuk online berarti MI Hidayat Yusibian udah siap? Siap sekali? Siap. Oke, siap sekali. Nah, banyak yang sekarang itu mungkin ya sekolah-sekolah yang sudah terkenal dan sudah lama, mungkin di sekolahnya itu ada full day juga. Apakah di MI Hidayat Yusibian ada sekolah full day juga, Bu? Ya, ada mulai tahun kemarin ya. Oh, baru ini ya? Ya, baru ini yang 2020 2020 itu kita baru membuka full day. Dan alhamdulillah dibuka itu kita sudah mendapatkan murid ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Iya. Nah, berarti di full day itu apakah sama programnya dengan reguler ataukah dibedakan atau bagaimana? Kalau dari segi itunya program yang tadi sudah disampaikan ya, itu kan dari mulai digitalnya, di full day juga ada, kemudian tahsin Quran, tahfidz Qurannya juga ada. Jadi kalau misalnya di reguler sendiri itu untuk program English dan Arabiknya itu masih pasif ya? Pasif gitu. Tapi kalau misalnya di full day itu udah aktif. Nah, kemudian kalau di full day sendiri itu ada program unggulan yang apa khusus? Yang tidak ada di reguler, yaitu program coding. Iya. Apa tuh coding? Mungkin yang lain belum pada tahu nih. Coding itu apa gitu loh. Iya. Sekarang kan anak-anak itu gemar sekali ya yang namanya main game. Gamers, gamers benar. Banyak sekali game-game yang itu kurang baik lah untuk anak. Nah, di situ siswa itu nanti diajak dan diajarkan bukan main game ya, jangan salah. Bukan main gamenya, tapi diajarkan juga untuk membuat game-game yang ringan, yang kira-kira bisa lah untuk dilakukan oleh anak-anak seusia siswa kelas madrasah gitu ya, madrasah. Oke. Jadi supaya siswa itu dia tidak kecanduan bermain gamenya, karena itu kan bahaya kan. Iya, itu menyita waktu, kemudian ini mata rusak kan. Kemudian anak itu kadang menahan lapar karena seringnya main game, seperti itu. Nah, di sini di full day-nya MI Hidayat Yusibian itu lain. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk membuat gamenya, supaya mereka tidak kecanduan dengan gamenya. Iya. Ada lagi nggak mungkin programnya khusus, atau itu kan salah satu yang beda dari sekolah lain, mungkin salah satunya adalah coding itu. Apakah ada lagi misalkan program gitu atau studi banding kemana gitu? Nah, ini ada program yang saya rasa di di sekitaran Cirebon lah, khususnya mungkin kabupaten ya. Nah, itu belum ada, kayaknya saya belum dengar ya. Tapi di MI Hidayat Yusibian ini baik regulernya maupun full day-nya itu ada program studi banding. Nah, studi bandingnya ini insya Allah kita akan studi bandingnya ke luar negeri. Ke luar negeri kemana? Iya, kemana ayo? Kemana? Ke Singapura, Malaysia. Iya, kita ada program studi banding ke sana. Kenapa kan? Ke sana itu bukan
istilahnya sesuatu yang gampang ataupun juga murah kan, perlu dengan biaya dan sebagainya. Nah ini kita program jangka panjang kan, program jangka panjang. Jadi siswa itu menabung dari kelas 1 nanti sampai kelas 6 itu baru mulai berangkat studi bandingnya. Kalau sekolah lain mungkin study tour tapi study tour yang dekat kayak bilang ke Jogja atau apa gitu ya. Nah ini MI Hidayat Yusibian dari kelas 1 sampai kelas 6 menabung khusus buat studi banding ke luar negeri gitu ya. Oke. Jadi mereka tuh nabungnya dari kelas 1. Dari kelas 1. Nanti pemberangkatannya di kelas 6. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu supaya anak-anak kita itu tidak hanya mengenal negara sendiri. Iya. Jadi bisa mengenal negara orang lain seperti apa gitu. Nah, yang saya sudah rasakan ya, karena saya sudah berangkat ke sana. Ya, setelah nyampe di sana itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya bahwa negara saya ya yang paling bagus. Jadi lebih cinta dengan negaranya sendiri. Setelah pergi ke sana. Ya Bu. Oke. Itu tadi ya salah satu mungkin apresiasi saya juga terhadap MI Hidayat Yusibian karena mau mendobrak apa yang masyarakat opinikan selama ini ya. MI itu terkenal dengan agamis, terkenal dengan ngaji, dengan hafalan, dengan ya hal-hal yang agamis gitu ya. Tapi sekarang MI Hidayat Yusibian berani memunculkan ide yang sangat-sangat baik di zaman sekarang ya, sangat-sangat luar biasa, yaitu mendigitalkan dari sistem pembelajaran dan segala macam. Mungkin dari situ kita bisa melihat, apalagi yang tadi terakhir kan studi banding gitu ya, studi bandingnya jauh ke luar negeri gitu ya, untung bukan keluar angkasa Bu ya. Oke, ya. Nah ini salah satu yang membuat saya penasaran juga Bu. MI Hidayat Yusibian akhir-akhir tahun ini atau dari 3 tahun yang lalu mungkin ya banyak yang membicarakan itu apa ada trik khusus untuk menggait siswa atau masyarakat pada umumnya bagaimana cara atau metode yang dilakukan saat penerimaan siswa baru, ataukah hanya biasa mulut ke mulut ya kan, ibu-ibu biasa kan, atau melalui media sosial atau bagaimana? Untuk ya alhamdulillah sih MI Hidayat Yusibian itu sudah dikenal mungkin ya, terutama sih di Kecamatan Talunnya sendiri ya. Kemudian alhamdulillah siswa juga udah melewati dari Kecamatan Talun dan lebih ya, dari kecamatan yang lain juga sudah banyak yang mendaftar ya ke MI Hidayat Yusibian. Yaitu karena ada teamwork yang solid gitu, terutama itu. Jadi kita yaitu kembali lagi ke digital ya? Kembali lagi ke digital. Jadi kita serentak ketika awal ya, besok misalnya mulai pembukaan, sebelumnya itu kita tim itu udah istilahnya konsolidasi dan sebagainya. Kemudian pada hari itu juga dan jam yang sama pas hari pembukaan itu kita launching semua guru-guru juga untuk menyebarkan meng-share ya bahwa kita MI Hidayat Yusibian hari ini sudah membuka pendaftaran siswa baru dan itu serentak. Dan itu juga kita juga bekerja sama dengan komite komite MI Hidayat Yusibian dan juga orang tua siswa. Jadi semuanya baik itu pokoknya akun-akun medsosnya dan status-status semuanya itu kita mohon kerjasama untuk meng-share brosur atau flyer yang sudah kita kirimkan, yang kita sudah buat. Nah itu salah satunya. Tuh, akhirnya dari sekarang kan orang sudah nggak ada lah yang nggak pegang HP. Iya. Sekarang dunia digital, jadi semua orang pegang HP. Bahkan pegang anak HP. kecil juga pegang HP. Anak kecil pegang HP. Dan tadi juga itu ada yang baru mendaftar bahwa
itu diingatkan oleh anaknya malahan. Oleh anaknya? Iya, oleh Anaknya sendiri yang mau ya? Loh, kan ini Oh. pendaftarannya udah dibuka dari Iya. kemarin kan, ini kan 2 hari aja udah tutup gitu. Akhirnya ya tadi itu barusan ya ada anaknya sendiri yang ngomong ke orang tuanya untuk segera mendaftar. Mendaftar, iya. Khawatir kuotanya Habis sudah lagi. terpenuhi Iya. gitu kan. Betul. Ya seperti itu. Jadi ya salah satu apa ya? Keistimewaan. Ya itu dari digital itu salah satunya ya seperti itu. Jadi di samping itu juga ya MI Hidayat Subian memang sudah dari mulut ke mulut ya, dari orang tua yang sudah banyak nyampe ke istilahnya kita ya ke guru-guru itu bahwa yang itu kan di situ tuh di MI Hidayat Subian itu suka sekali karena disiplin. Oh, disiplin ya? Ya, jadi kalau misalnya masuk jam 7, Iya. ya sudah jam 7 itu siswa sudah lebih dari jam 7 siswa sudah tidak bisa masuk. Bukan hanya siswanya, Kang, tapi gurunya juga Gurunya tidak bisa juga? masuk. Iya. Oh, Nah, jadi Ya. seperti itu yang disukain sama orang tua ya. siswa ya. Kemudian dari situ, kemudian dari program-programnya dan ketepatan waktu guru-gurunya juga. Iya. Itu ketika pembelajaran seperti itu. Oke. Ibu, mungkin banyak orang tua yang bertanya ya, selain program yang tadi Ibu sampaikan, adakah ekstrakurikuler misalkan kayak yang lain gitu kan, ada yang pramuka, ada yang paskibra, ada yang PMR ataupun apapun yang ada di MTC HMI dari Subian itu apa gitu? Ya di MI Hidayat Subian itu banyak ininya. Ekstrakurikulernya banyak. Contohnya Paskibra. Mm-mm. Ya, Paskibra itu baru 1 tahun itu 1 baru tahun. kemarin. Nah sekarang nggak bisa ini lagi apa Kompetisi namanya? lagi ya? Iya karena ya pandemi seperti ini. Akhirnya belum di tahun ini pending semuanya. Iya. Selain Paskibra ada juga kaligrafi. Kaligrafi ada Iya, di situ? ada kaligrafi. Kemudian hadroh juga, Contohnya ada olahraga juga ada. olahraganya apa itu Bu? Ya, Contohnya? jadi siswa maunya misalnya sukanya apa olahraganya. Jadi itu di apa namanya? Diklasifikasi lagi. Iya. Ada yang suka bola, ya kita bikin tim. Tim untuk itunya apa namanya? Tim bolanya Iya. gitu kan. Kemudian ada yang suka lari, suka apa? Bulu tangkis. Nah, itu anak-anak nanti diberi ini apa namanya? Pilihan. Ya, Mm-mm. iya benar. Nah, itu untuk olahraganya. Kemudian pidato juga ada, pramuka. Banyak berarti Bu ya. Oke, dari penjelasan Ibu Kepala Sekolah tadi berarti ini kesimpulan yang ekstrakurikuler sama ternyata ya, sama dengan yang tadi atau yang kemarin kita live streaming yang bertemakan dari siswa di tangan siswa. Ternyata dari MI Hidayat Subian mengadik maksudnya gimana ya? Jadi mengikuti MTS Hidayat Subian dari siswa untuk siswa gitu Bu ya. Jadi Betul. keinginan siswa sendiri itu bukan Iya, paksaan dari siapapun. Bukan paksaan, karena mereka untuk kepilihan aja kan, emang kan kalau di MI itu kalau pramuka wajib semuanya Iya. ikut, tapi untuk ekskul pilihan itu ya terserah siswa. Terserah Dia siswa. saya maunya istilahnya mampunya di mana. Ya karena kan kalau yang namanya madrasahnya manusia, kita tidak boleh menekan istilahnya siswa harus Siswa, begini iya. ya. Mereka itunya mampunya di mana gitu. Itu. Nah, ya tadi sudah dijelaskan tentang program segala macam. Nah sekarang akan penasaran juga ini ya, di wilayah sekitaran Kecamatan Talun itu kan banyak, malah ini mau deket-deket ya, deket-deket sekolahnya nih. Ini sekolah SD negeri MI Hidayat Subian sendiri nih. Betul. Yang swasta malah ya, bukan Yang negeri swasta ya. di Apit. Di Apit. Malah satu tembok. Satu tembok malah, samping-sampingan gitu ya. Iya. Nah, itu ada rasa minder, ada rasa kecil hati atau tidak Bu sebelum yang
sekarang seperti maju pesat seperti sekarang tuh? Ya dari dulu kita nggak ada rasa minder ya. Nggak ada rasa minder. Nggak ada. Yang penting kita punya program, Iya. ya kita inovasi. Jadi nggak ada rasa ini. Makanya ketika lo kok istilahnya samping-sampingan dengan SD malahan kok lebih ini. Banyak MI. Iya lebih banyak MI, lebih unggul gitu. Walaupun ya MI sendiri itu siswa yang siswa yang MI itu jarang yang dari pribumi. Jarang dari pribumi. Iya, sedikit. Lebih banyak dari luar desa. Iya, dari luar. Oh iya. Seperti itu. Berarti emang digital. Jadi ya alhamdulillah gaungnya sudah jauh. Iya betul. Berarti nggak kalah sama MI negeri yang lain itu Bu ya? Insya Allah nggak kalah. Oke, kualitas dari MI Daitu Sigan kita sudah tahu semua bahwa sangat-sangat luar biasa. Nah, Akang mau tahu juga nih, ini untuk khusus ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau mendaftarkan anaknya ke MI Daitu Sigan, kira-kira bagaimana caranya, biayanya berapa, dan apa saja keuntungan masuk ke MI Daitu Sigan. Nanti kita tanya, Ibu, cara mendaftar untuk MI Daitu Sigan dan biayanya berapa itu gimana Bu? Untuk cara mendaftar bisa langsung ke sekolah, Ya. bisa juga melalui online karena kita kan itu bisa punya Ada formulir di online itu ya? ada Websitenya ada? websitenya ada. Oke. Terus kalau dibukanya dari kapan sampai kapan? Dibukanya dari tanggal 2 Januari kemarin ya. Berarti sudah dibuka nih ya? Sudah. Oh, ini udah dibuka ya. Pendaftaran MI Daitu Sigan sudah dibuka dari tanggal 2 Januari 2021. Jadi Untuk pembiayaan bagaimana Bu? Untuk reguler dan full day apakah sama atau bagaimana? ya pasti beda lah. Pasti beda? Beda karena kan dari programnya juga lebih unggul full day. Full day, ya. Kemudian dari pembelajarannya juga lebih kalau di full day itu kalau tidak pandemi kan sampai sore ya, udah jam 4 gitu. Kalau yang reguler kan udah 12:30 sudah selesai. Iya. Untuk biaya pendaftaran mau disebutkan sekarang atau nanti aja? Kalau untuk biaya pendaftaran biar tidak ada miskomunikasi, Iya. ya lebih baik jika ada minat untuk mendaftar langsung saja. Langsung ke Daftar MI Daitu ke Sigan. MI Daitu Sigan. Pendaftaran dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Pendaftaran dibuka dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis. Oke. Untuk podcast kali ini mungkin dicukupkan ya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah dari MI Daitu Sigan yang sudah menyempatkan diri datang ke podcastnya Akang Mustaqim dan The Ambyar. Ya, kurang lebihnya Akang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih bingung mau SMP di mana nih, mau lanjut sekolah di mana nih, mending kesini aja karena 100% bakat kalian, minat kalian, hobi kalian itu bakalan didukung di sini. Percaya deh, pokoknya seru banget pembelajaran di sini tuh.